7 balasan dari Allah buat anak yang durhaka kepada orang tua. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah dapat diperoleh ketika kita memperoleh ridho dari orang tua kita. Sementara kemurkaan Allah juga bisa terjadi jika orang tua kita tidak senang. Konsep ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang mengatakan kehidupan yang penuh berkah dapat diraih dengan mendapatkan persetujuan orang tua. Namun sebaliknya, ketidakpuasan orang tua dapat membawa murka Allah. Hadis diriwayat oleh Al-Hakim. Salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman bagi anak yang durhaka juga melibatkan bahwa meskipun melaksanakan sholat dengan kebaikan dan husn, Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Meskipun seseorang sholat dengan sepenuh hati, sholat anak yang durhaka kepada ibunya tetap akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan Allah tidak akan menerima salat orang yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya, yang tidak mendapat perilakuan tidak adil dari mereka. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan pengampunan pada anak yang durhaka pada orang tuanya. Demikian ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, karena aku tidak akan memberikan pengampunan. Namun bagi mereka yang berbakti kepada orang tua disampaikan pesan bahwa lakukan apa yang kamu kehendaki, karena aku akan memberikan pengampunan padamu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang durhaka kepada orang tua, tetapi akan memberikan pengampunan kepada mereka yang berbakti terhadap semua amal ibadah. Seseorang yang tekun dalam beribadah namun durhaka terutama kepada ibunya akan menyebabkan hilangnya semua amal ibadah yang telah dilakukan. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis yang menyatakan ada 3 perbuatan yang dapat menghapuskan seluruh amal, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan mengolok-olok seseorang ulama oleh orang awam. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal perbuatan mereka yang terlibat dalam syirik, mendurhakai orang tua, dan merendahkan seorang ulama yang dipermainkan oleh orang awam. Diharapkan mencium wanginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium bau surga. Menariknya, bau surga dapat tercium bahkan dari jarak perjalanan 1000 tahun. Ditegaskan dalam hadis, aroma surga dapat tercium dari perjalanan 1000 tahun. Dan demi Allah, seseorang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan merasakan. Hadis riwayat Tabrani. Tidak masuk dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang durhaka kepada ibunya akan menghadapi azab yang menyakitkan, yaitu tidak diakui sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya ketaatan dan menghindari durhaka terhadap orang tua dalam ajaran Islam. Lebih dari itu, keberhasilan di dunia akhirat bagi seseorang muslim dipengaruhi oleh doa dan restu orang tua. Islam memberikan perintah tegas untuk berbakti kepada orang tua sehingga dapat meraih ridho Allah dan mendapatkan berbagai keutamaan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.